Terkadang kita bisa bingung ketika berhadapan dengan suatu masalah ataupun tren yang baru. Kita ragu apakah kita boleh melakukannya atau tidak. Kalau jelas-jelas kita tahu bahwa hal itu adalah dosa, maka sudah pasti tidak boleh. Tetapi kalau belum jelas hal itu boleh atau tidak, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Jemaat di Korintus pada abad pertama pernah mengalami kebingungan yang menjadi masalah mereka ketika itu ialah masalah berkenaan dengan makanan. Daging-daging yang diperjualbelikan di pasar-pasar kebanyakan berasal dari korban persembahan di kuil-kuil berhala. Di samping itu, terkadang mereka diundang makan oleh sanak keluarga dan teman-teman yang masih mengadakan penyembahan kepada berhala. Timbul pertanyaan bagi mereka, apakah orang Kristen diperbolehkan membeli daging dari pasar? Jika diundang makan, apakah semua bisa dimakan seluruh hidangan yang ada di tempat tersebut? Namun Paulus menjelaskan bahwa berhala bukan Allah, terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 4-7, dan tidak dapat merubah makanan untuk mendatangkan keuntungan dan kerugian, terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Orang Kristen boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging atau yang dihidangkan tuan rumah dengan iman kepada Tuhan Yesus, tanpa harus curiga dan mengadakan penyelidikan apakah makanan itu telah dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka atau tidak, terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 25-27. Firman Tuhan berkata, semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Namun Paulus menasihati umat agar menggunakan kebebasan untuk makan makanan itu dengan penuh tanggung jawab. Bila makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka janganlah memakannya, terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 28. Ada prinsip kebenaran dalam 1 Korintus 10 ayat 23-24. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Jika kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui dan belajar apa yang menjadi pertimbangan bagi kita dalam menyikapi kebebasan, yaitu apakah kebebasan itu bermanfaat bagi kita dan sesama atau tidak. Apakah kebebasan yang kita peroleh itu membangun kehidupan kita atau tidak. Ini merupakan hal yang penting untuk kita sikapi. Dalam menggunakan kebebasan, hendaklah direnungkan terlebih dahulu, apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah itu tidak merugikan orang lain, apakah itu memuliakan Allah. Jika semuanya jawabannya ya, lakukanlah. Jika semua jawabannya tidak, janganlah kita lakukan. Jika jawabannya ya dan tidak, pertimbangkan solusi yang terbaik untuk itu. Kita memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu hendaknya digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam ayat 24 dapat kita sikapi bahwa kebebasan itu tidak hanya dipakai dalam kepentingan diri sendiri, tetapi melihat apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apakah itu memberkati orang lain atau malah mempersulit dan mengganggu? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik bagi diri kita, tetapi mempersulit dan mengganggu orang lain atau bahkan merugikan mereka. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari nyatakan bagaimana bentuk kebebasan yang semestinya, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, dan menunjukkan bagaimana cara menyikapi kemerdekaan itu dengan tanggung jawab seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin.